Halo bosku, kembali lagi bersama saya Arinda dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kali ini seperti bulan-bulan sebelumnya kita akan membahas monthly outlook nih bosku. Nah, untuk bulan Juli ini judulnya adalah Almost is Never Enough. Nah, kira-kira kenapa ya bosku Almost is Never Enough? Penasaran kan? Yuk tonton terus di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, untuk mengawali monthly outlook di bulan Juli ini, baiknya kita mulai di Amerika Serikat nih bosku, di mana 4 pejabat memproyeksikan tidak adanya pemangkasan tingkat suku bunga di tahun ini. Namun 8 pejabat lainnya memproyeksikan pemangkasan tingkat suku bunga di tahun ini sebesar 2 kali. Bagaimana dengan Pilar Mas? Nah, kami memproyeksikan pemangkasan tingkat suku bunga sebanyak 1-2 kali di tahun ini, lalu akan terjadi di bulan September hingga bulan Desember nih bosku. Nah, bagaimana dengan inflasi bulan ini? Nah, kami memproyeksikan inflasi di bulan ini akan cenderung naik secara bulanan, yaitu dari awalnya 0% menjadi 0,1%. Sedangkan secara tahunan, inflasi akan menurun dari sebelumnya 3,3% menjadi 3,1%. Nah, sedangkan inflasi inti kami memproyeksikan tetap di level 3,4%. Oleh karena itu, dengan adanya kemungkinan penurunan inflasi, ini memberikan angin segar bagi pasar untuk memperkirakan pemangkasan tingkat suku bunga akan terjadi di tahun ini, bosku. Nah bosku, setelah bahas Amerika Serikat, selanjutnya kita akan membahas Eropa nih bosku, di mana sebelumnya inflasi Eropa mengalami penurunan dari 2,6% menjadi 2,5% nih bosku. Nah, sehingga penurunan ini semakin memperkuat ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga di tahun ini nih bosku. Namun kami memproyeksikan pemangkasan tingkat suku bunga di bulan ini belum terjadi nih bosku. Hal ini disebabkan oleh inflasi yang belum benar-benar di angka 2% nih bosku. Selain itu, kondisi sosial dan politik di Eropa masih belum stabil, di mana Inggris dan Perancis baru saja melaksanakan pemilunya nih bosku. Nah, pada pemilu Perancis, ternyata partai sayap kiri berhasil memenangkan pemilu parlemen nih bosku, di mana mereka berhasil menguasai 182 kursi dari 577 kursi nih bosku. Namun sayangnya mereka belum bisa memenangkan mayoritas kursi, yaitu sebesar 50% dari 577 kursi yang ada. Nah, kemenangan partai sayap kiri ini menyebabkan pasar cukup cemas nih bosku, mengingat partai sayap kiri ini sangat pro dengan kebijakan fiskal yang longgar. Hal ini tentu tidak disenangi pasar bosku. Hancur. Nah, sehingga karena kemenangannya tidak mutlak sebesar 50%, ada kemungkinan bahwa partai sayap kiri akan berkoalisi dengan blok tengah yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron. You're my friend now. We're having soft tacos later. Nah, bagaimana dengan pemilu di Inggris? Nah, pemilu di Inggris ternyata sesuai dengan ekspektasi pasar, di mana Partai Buruh berhasil memenangkan pemilu nih bosku. Nah, kenapa sesuai dengan ekspektasi pasar? Karena Partai Buruh sendiri memiliki image pro bisnis dan juga menahan diri untuk menaikkan pajak nih bosku. Nah, bagaimana dengan perekonomian di Inggris? Kami memproyeksikan pemangkasan baru akan terjadi di bulan Agustus. Hal ini disebabkan oleh inflasi yang masih tinggi, dari sebelumnya 3,9% menjadi 3,5%, sehingga masih jauh dari target inflasi yang ditentukan oleh Bank Sentral Inggris nih bosku. Nah, setelah kita membahas wilayah barat, selanjutnya kita akan membahas Asia nih bosku. Yang pertama mungkin Tiongkok, di mana Bank Sentral Tiongkok baru saja memberlakukan yield curve control seperti di Jepang. Nah, kenapa demikian? Yield curve control ini fungsinya adalah untuk mengendalikan imbal hasil obligasi Tiongkok nih bosku. Nah, di mana apabila pergerakannya tidak terkendali, maka penerbitan obligasi jangka panjang Tiongkok akan mengalami kenaikan beban bunga dan imbal hasil. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Nah, bagaimana dengan perekonomian di Tiongkok? Kami melihat perekonomian di Tiongkok masih bergerak stagnan. Hal ini terjadi karena stimulus yang diberikan masih belum menaikkan daya beli masyarakat, serta investasi properti masih menunjukkan angka yang minus nih bosku. Nah, setelah membahas Tiongkok, kita akan membahas Jepang nih bosku, di mana yen Jepang baru saja mencapai titik terendahnya selama 38 tahun nih bosku. Nah, selain itu kami memproyeksikan kenaikan tingkat suku bunga
setidaknya 2 kali di tahun ini, sehingga yen Jepang akan semakin menguat. Hal ini juga didukung oleh The Fed yang diproyeksikan akan memangkas tingkat suku bunganya di semester 2 tahun ini nih bosku. Setelah kita berputar-putar mengelilingi dunia, kita kembali lagi di dalam negeri nih bosku, di mana rupiah sempat menyentuh 16.489 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, pelemahan rupiah ini tentunya akan berdampak pada defisit APBN nih bosku, di mana nilai rupiah terhadap dolar pada APBN tercatat sebesar 15.000 per dolar Amerika Serikat nih bosku. Artinya selisih ini akan menjadi defisit yang akan membebani kelanjutan proyek strategis nasional. Namun kami memproyeksikan rupiah akan menguat di semester 2 2024 ini. Hal ini diakibatkan oleh pemangkasan suku bunga The Fed yang kemungkinan akan terjadi di bulan September hingga Desember. Paling tidak sebesar sekali ini bosku. Selain itu kami melihat IHSG akan bergerak positif pada bulan ini. Hal ini diakibatkan oleh revisi ketentuan full call option yang menyebabkan investor asing kembali mencatatkan net buy selama 1 bulan terakhir ini. Siapa nomor 46853? Aku. Nah, prospek IHSG untuk bulan Juli ini juga cukup cerah, di mana secara historis selama 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan di bulan Juli adalah sebesar 90%, dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,92%. Sehingga untuk bulan ini kami memproyeksikan IHSG akan menguat terbatas dengan support dan resisten 7.035 sampai 7.350 nih bosku. Nah, jadi itu dia bosku pembahasan monthly outlook untuk bulan Juli 2024 ini. Nah, untuk bosku yang ingin membaca full paper dari monthly outlook ini, bosku bisa langsung klik link di deskripsi ya. Nah, bosku, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit, pioner sekuritas channel di Indonesia.